Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada topik al-hayatu al-yaumiyatu atau kehidupan sehari-hari atau daily activity. Ustazah bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tariq, mata tastayqizu? Astayqizu indal fajri. Tariq, aina tusalli fajra? Tahir, usalli fajra fil masjidi. Tariq, hal tanamu ba'da sholati? Tahir, la anamu ba'da sholati. Tariq, madza taf'alu ba'da sholati? Tahir, aqra'ul Qur'an. Tariq, wa mata tadhhabu ilal madrasati? Tahir, adhhabu sa'ata sabi'ata. Tariq, hal tadhhabu bisayyarah? La, adhhabu bilhafilah. Sekarang kita artikan dulu kata per kata. Nanti yang akan menerjemahkan secara seluruhnya adalah antum sendiri, ya kan? Tastayqizu, kamu bangun. Astayqizu, saya bangun. Ini bangun dari tidur ya. Indah, ketika. Tusolli, kamu sholat. Usolli, saya sholat. Kemudian tanamu, kamu tidur. Ba'da sudah menjadi bahasa Indonesia ya. La anamu, saya tidak tidur. Taf'alu, yang kamu lakukan. Aqra'u, saya membaca. Tadhabu, kamu pergi. Kalau madrasah sudah pasaran ya, sudah tahu kita. Sa'ah, jam. Sabi'ah, 7. Oke. Kemudian sayyarah, mobil. Kalau hafilah, bus. Ini untuk bacaan pertama. Jadi dengan diartikan satu kata per kata tadi, Ustazah pikir dan Ustazah harap antum bisa mengerti atau bisa merangkainya. Mata ini kan kapan ya? Aina, di mana? Hal, apakah? Maza, apa? Ya kan? Kemudian mata, kapan lagi? Kita teruskan dengan halaman sesudahnya. Di sini ada dialog antara anggota keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwaru tsani, the second dialogue. Unzur wastami' wa'id. Unzur itu sama dengan see, istami' hearing atau listen, see, listen, wa'id and repeat, ya kan? Kalau in Englishnya ada di sini ada ibu, ayah, kemudian Toha, Fatimah, Ahmad, kemudian Latifah. Kalau tidak salah ya nih Latifah. Ini anaknya satu keluarga. Kata hadza yaumul utlah. Ab, hadza yaumul amali. Hadza yaumul utlati. Hadza yaumul amali. Madza sataf'alu ya Toha? Sa'aknusu ghurfata julusi. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Fatimah, sa'aknusu ghurfatan naum. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Ahmad, sa'agsilu malabis. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Latifah, sa'akwi malabisa. Jaddah. Jaddah nih nek. Kalau jad, kakek. Sa'aksilu atbaqa. Wa ana sa'akra'ul Qur'an. Kita artikan kata per kata dulu. Jadi setelah diartikan kata per kata, Ustazah harap antum bisa mengerti. Haza ini ya. Yaumun, hari, utlah, libur. Silahkan dirangkai sendiri. Amal, aktivitas. Kemudian maza, apa? Sataf'alu. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Kamu kerjakan. Aknusu, seaknusu, saya menyapu. Ghurfatul julus, antum sudah ngerti dan tahu kemarin ya. Sataf'alina, kamu kerjakan. Fatimah, wahai Fatimah. Seaknusu tadi sudah ya, sama ini ya. Ghurfatun naum, antum tahu artinya. Silahkan nanti dirangkai sendiri apa ini artinya. Kemudian madza tadi apa? Sataf'alu, yang kamu kerjakan.
agsilu. Jadi gosala yagsilu ini banyak artinya, bisa diartikan mencuci, membasuh, kemudian membasahi dan mandi. Malabis pakaian, jamak dari libasun. Malabis bentuk jamaknya, pakaian atau baju ya. Kemudian sataf'alin sama tadi ya dengan ini. Nah, kemudian saakwi, saya akan menyetrika. Kemudian agsilu, akan mencuci. Atbak, jamak dari tobak. Jadi atbak ini bisa diartikan piring, mangkok, tempat nasi yang kotaan itu juga bisa. Sa'aqra'u, saya akan membaca. Kemudian Al-Quran. Kita pindah ke teks terakhir. Nah, al-hiwaru tsalis. Dialog yang ketiga ini ya. Di sini ada si Adil dan Faisal. Kata Adil, "Mata tastayqidhu yaumul utlati?" Utlah tadi libur kan? Tastayqidhu bangun. Mata kapan? Astayqidhu mubakiran. Mubakiran tuh sama dengan early morning. Wa mata tastayqidhu anta? Adil, astayqidhu mutaakhiran. Mutaakhiran itu telat, lambat. Faisal, mata taf'alu fi shabahi? Apa yang kamu kerjakan? Ya kan? Fi shabah, pada pagi hari. Usyahidu, saya nonton tilfas TV. Aqra'u, saya membaca. Sohifah sama dengan jaridah, koran. Kemudian tusolli, kamu sholat. Jumu'ah, ya Jumat. Kemudian masjidin kabir, sama dengan masjid raya. Bukan masjid besar, ini masjid raya atau masjid jami atau masjid agung ya. Kemudian aina tusolli anta? Tusolli, kamu sholat. Aina, di mana? Kemudian usolli fi masjid kabir aidon. Saya juga sholat di masjid yang besar atau masjid raya. Ini Ustazah baca dulu. Mata tastayqidhu yaumul utlati? Faisal, astayqizu mubakiran. Faisal, wa mata tastayqizu anta? Adil, astayqizu mutaakhiran. Faisal, madza taf'alu fi shabahi? Adil, usyahid tilfas. Wa madza taf'alu anta? Aqra'u sahifah. Aqra'u sahifatan aw kitaban. Adil, aina tusalli jumu'ah? Usalli jumu'ah fil masjid kabir. Faisal, wa aina tusalli anta? Adil, usalli fil masjidil kabir aidon. Aidon ini juga. Nah, bila dia berjudulkan tentang aktivitas sehari-hari, maka tak terlepaslah kita dengan sebuah pekerjaan. Contoh, tastayqizu, bangun. Tusolli, sholat. Tanamu, tidur. Taf'alu, mengerjakan. Tazhabu, berangkat. Jadi sudah dapat kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian seterusnya dapat lagi kita pekerjaan, yaitu aknusu. Kemudian agsilu. Kemudian akwi. Nah, agsilu jadi juga sama tadi ya. Kemudian di sini lagi kita dapat lagi pekerjaan di sini, yaitu usyahidu. Saya menonton. Aqra'u, tadi juga ada aqra'u ya, di sebelum yang tadi aqra'u, tusolli juga ada. Ini kira-kira kalau daily activity. Jadi tidak terlepaslah kita dari sebuah pekerjaan. Cuman pekerjaan di sini yang akan kita lihat adalah fi'lun madhi, fi'lun mudhari namanya. Nah, mana dia fi'lun mudhari yang contohnya kita nampak di sini, kita gunakan di sini adalah tastayqizu, kamu bangun. Astayqizu, saya bangun. Dia sama-sama fi'lun mudhari, sama-sama ini. Tapi kenapa dia di sini pakai alif, di sini pakai ta? Karena si pengguna pekerjaan ini tuh sudah berbeda.
maka alif ini wakil dari ana, tanya wakil dari anta. Nah, akan kita lihat di slide yang Ustazah buat sendiri ya, pakai tangan. Oh, sebelum kesini, sebelum Ustazah jelaskan fi'il mudhari'nya, nah ini ada mufradat atau kosakata tentang hayah yaumiyah. Al hayatun saja artinya kehidupan. Yaumun hari. Kemudian hayah yaumiyah. Jadi yaumiyah itu bisa diartikan sehari-hari atau keseharian. Jadi kalau hayah yaumiyah sama dengan kehidupan sehari-hari atau the daily activity. Kemudian ada yang saya bilang tadi kata kerja atau fi'il. Asalnya istaiqaza, ini fi'il madinya nih. Yastaiqizu yang kita bahas ini yang ininya ya sekarang ya. Artinya bangun, tidur. Kemudian sholla yusolli. Jadi ini yang pertama ini namanya madi ini atau past tense. Ini mudhari'nya atau present. Jadi yang kita lihat ini yang sekarang ini nih yang present ini. Yusolli dari kata sholla, yusolli sholat. Jadi sholat yang bentuk pekerjaannya ya, bukan sholat dalam kata benda. Fa'ala yaf'alu, mengerjakan, melakukan, melaksanakan. Kemudian ada lagi nama yanamu, tidur. Jadi ini tidurnya adalah tidur pekerjaan ya, kata kerja, bukan tidur dalam bentuk kata benda. Dalam seperti sholat subuh itu kan as-sholatu minan naum. Jadi naumnya itu kan sudah kata benda. Kalau ini masih kata kerjanya. Kemudian qara'a yaqra'u. Jadi ini akan kita lihat nih yang versi kedua ini fi'il mudhari. Artinya membaca. Zahaba yazhabu, pergi atau berangkat. Kemudian sebelahnya. Nah, tadi ada azhabu bihafilah katanya kan. Itu kan bagian dari kendaraan. Nah, kendaraan salah satunya itu sayyarah, mobil. Kemudian kalau dia sayyaratul umumiyah, umum sudah menjadi bahasa Indonesia. Umum artinya kan itu artinya kendaraan umum. Nah, oke. Kemudian ada lagi sayyaratun elektronik, mobil elektronik atau sama dikatakan dengan go-kart hari ini. Kemudian jawalah, motor. Kemudian kalau Gojek itu bahasa Arabnya jawalah elektroniyah atau ojek online. Motor online kan ya artinya ya, atau ojek online. Mana apalagi kendaraan kira-kira? Arobah. Arobah itu sama dengan bendi, delman, ya kan? Kemudian to'iratun. To'iratun itu artinya pesawat. Nah, itu kan bagian kendaraan juga. Kemudian safinah, juga kendaraan kapal laut. Kemudian ada lagi kendaraan qitar, kereta api. Mungkin ada yang pakai kereta api ke kampus ya kan. Ada to'irah tadi, maaf tertinggal, to'irah adalah pesawat. Nah, kemudian hafilah. Nah, ini yang bus ya kan, bis kampus itu ya, masuk di situ. Kemudian atbak, jamak dari tobak. Jadi bisa diartikan atbak ini bisa diartikan mangkok atau piring. Malabis, baju, jamak daripada libas. Jadi kalau bentuk jamaknya lebih daripada 2 baju yang kita cuci itu namanya malabis lagi kan. Kemudian lebih daripada 2 piring yang kita cuci, ini atbak sama malabis ini hanya dipakai dari 3 buah piring atau 3 helai baju sampai nanti 10. Nah, itu aja yang bentuk atbak ini kita gunakan sama malabis ini. Kanasa yaknusu artinya menyapu. Kemudian gosala yaghsilu, ini gosala yaghsilu ini banyak artinya ya. Gosala ini banyak artinya. Bisa diartikan mencuci, membasuh, membasahi, mandi. Kalau tangan kita, tangan itu dicuci apa dibasuh? Ya kan? Ghuslul yad, mencuci tangan. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya kan? Ghuslul badani berarti membasahi badan. Kalau ghuslul wajib, mandi wajib. Nah, itu dia. Jadi ghusala yaghsilu ini banyak artinya. Nah, kemudian tadi ada dalam bacaan mutaakhiran, artinya telat atau terlambat. Sedangkan mubakkiran lawan dari telat tadi atau early morning, pagi-pagi sekali. Sohifah sama dengan jaridah artinya, koran. Masjid Kabir tadi sama dengan Masjid Raya, Masjid Jami atau Masjid Agung. Kawayakwi artinya menyetrika. Kemudian syahada yusyahidu, menonton atau menyaksikan. Nah,
Di slide berikutnya, nah maaf ya slide-nya masih pakai tangan, tapi Ustazah bangga pakai tangan seolah-olah kita berhadapan langsung dengan papan tulis. Ada kepuasan batin saya tersendiri ketika saya menuliskan pakai tangan pada Ananda. Ini akan kita kaji dalam bacaan. Tadi ada kita bertemu fi'il mudhari contoh, kita bertemu tadi tastaikizu, ya kan? Maka dijawab sama yang di bawah, astaikizu. Nah, ini yang sebelah sini semuanya namanya domir. Pertanyaan bagi Ananda, siapa sih dan apa sih domir itu? Domir artinya kata ganti. Huwa, dia laki-laki satu orang. Huma, dia laki-laki dua orang. Ini khusus dua orang, ini satu orang, ini dua orang. Khusus ya, khusus satu orang, khusus dua orang. Hum, lebih dari dua. Dia, berarti ini orang ketiga nih. Orang ketiga. Orang ketiga laki-laki. Atau orang yang lagi kita gosipkan. Ini dia. Nah, atau dalam istilah bahasa Arabnya dikatakan dengan goib. Goib itu kan yang gak ada di depan kita. Kalau hiya, dia perempuan satu orang. Huma, dia perempuan juga dua orang. Boleh nggak satu orang laki-laki, satu orang perempuan? Iya boleh. Ini kan nanti bentuknya kan sama ini. Nah, bentuknya. Kemudian hunna, mereka perempuan lebih dari dua orang. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu laki-laki dua orang. Antum, kamu laki-laki lebih dari dua, berarti kamu berdua, kamu sekalian, kan gitu ya. Berarti ini lawan bicara kita ya enggak? Atau orang kedua. Orang keduanya tadi laki-laki. Kalau ini orang ketiga juga, tapi perempuan. Nah, seterusnya ada anti. Anti yang kita ajak bicara juga, ya kan? Kamu perempuan satu orang. Antuma, kamu perempuan dua orang. Boleh nggak couple zah? Contohnya satu laki-laki satu perempuan, boleh. Ini kan sama bentuknya nih. Tastaiqizina, tastaiqizani, ini juga tastaiqizani. Antunna, kamu sekalian perempuan. Artinya apa? Lebih untuk dari dua orang. Jadi anti, antuma, antum pun lawan bicara kita. Ya. Atau yang kita ajak bicara. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Jadi siapa pembicaranya di sini pembicaranya adalah kalau enggak ana, nahnu. Siapa yang kita ajak bicara? Orang ini. Kalau enggak anta yang kita ajak bicara ya anti. Kalau enggak tuh antuma, ya enggak? Kalau enggak tuh antum atau antun. Nah, siapa yang lagi kita bicarakan? Nah, ini dia. Orang ketiga ini yang kita bicarakan. Kalau enggak si huwa, kalau enggak si hiya, kalau enggak si huma, ya kan? Kalau enggak hum deh atau hud. Nah, ini yang dikatakan domir. Nah, melihat kepada orang-orang ini, orangnya semua ada 14, ya kan? Melihat kepada ini semua, maka berbeda pula lah bentuk kata kerjanya atau fi'ilnya. Oke. Bentuk kata kerjanya atau fi'ilnya. Dasarnya ini yang semua yang di atas ini. Yastaikizu, yusolli, yanamu, yadhabu, yagasilu, yaknusu. Itu dasar-dasarnya semua, ya kan? Nah, nanti dia akan berubah bentuknya sesuai dengan domirnya ini, sesuai dengan pelakunya ini. Ke siapa pekerjaan itu kita tujukan, sesuai dengan itu gitu loh. Jadi artinya di satu kata kerja ini, di satu fi'il ini ada langsung 3 kandungan Ananda. Pertama, terkandung pekerjaan itu sendiri. Maaf, tangan Ustazah gemeteran. Nah, yang kedua, pertama tadi pekerjaannya lah bangun. Kedua, ada kandungannya si pelaku pekerjaan. Siapa pelakunya? Huwa, dia laki-laki. Yang ketiga, waktunya. Ketika yastaikizu ini bentuknya, ini kan iya, ini ya. Ananda lihat ada ya, di depannya kan. Sebelah juga demikian, sampai nanti ke ujung. Ya. Kemudian ta, ini ya lagi. Ke bawahnya ta di depannya nak. Kalau ana alif dia, kalau nun nun dia. Nah, yang di depan ini namanya huruf mudhoro'ah.
Jadi huruf mudhoro'ah itu adalah huruf yang menunjukkan siapa pelaku pekerjaannya. Berapa dia? Ada 4. Ada ta, ada ya, ada alif, dan nun. Nah, ini dia kan bertemu. Nah, itulah yang menjadi tanda si pelaku pekerjaan itu. Cuman dia ada yang bertambah di huruf akhirnya itu, Ananda. Akan kita lihat di sini. Yastaikizu, dia laki-laki sedang bangun. Jadi satu ini aja artinya dia laki-laki sedang bangun atau akan bangun. Sementara di sini ada penambahan alif dan nun menunjukkan kalau dia 2. Yastaikizani. Jadi kalau antum akan ngobrol gitu ya, ini nanti ada pertanyaan, Zah, kapan ini semuanya dipakai? Ketika ngobrol ini kepakai semua. Contoh, antum menanya Firdaus sama Firman. Mana Firdaus sama Firman, kata antam, ngomong sama kawannya. Nah, kawannya cakap gini, yastaikizani lahzatan. Mereka berdua akan bangun sebentar lagi. Kita cukup pakai yastaikizani. Ketika yastaikizani kita pakai, maka artinya mereka berdua akan bangun. Masya Allah. 4 artinya ya, yastaikizani. Kemudian ketika hum, antum nanya kawan-kawan semuanya, kawan-kawan yang laki-laki. Mana Firman, Firdaus, Zikri, Lukman, mana mereka? Hum yastaikizuna lahzatan. Mereka akan bangun sebentar lagi. Dalam kata ini artinya mereka akan bangun. Mereka akan bangun. Masya Allah. Ini. Nah, kalau hiya tastaikizu, contohnya Ananda bertanya, mana Fatmawati? Fatmawati tastaikizu lahzatan. Atau Fatmawati tastaikizu mutaakhiran. Mana si Fatmawati? Fatmawati tastaikizu, dia akan bangun telat. Jadi sudah ada dianya pelaku. Akan waktunya, ya kan? Bangun pekerjaannya. Jadi dalam satu kata ini semuanya Ananda sudah terbangun 3. Sudah ada kandungannya 3. Pekerjaannya itu sendiri, waktunya, kemudian pelakunya itu siapa. Huma juga sama dengan ini. Mau nanya perempuan berdua atau laki-laki berdua sama. Huna nih umpamanya Ananda akan menanya kawan-kawan yang perempuan. Mana kawan-kawan yang perempuan? Yastaikizna. Mereka masih pada tidur, ini ya nih. Nah. Oke. Kemudian anta. Nah, tadi itu kita lawan bicara kita, mata tastaikizu, kapan kamu bangun? Kenapa dia pakai tastaikizu? Karena lawan bicara kita anta. Kalau lawan bicara kita perempuan, maka yang kita pakai bukan ini lagi. Kalau masih ini kita pakai salah besar. Karena bentuk kata ini khusus untuk anta. Bila lawan bicara kita perempuan, maka yang kita pakai ini bentuknya tastaikizina. Kamu bangun. Apa bedanya antara tastaikizu sama tastaikizina? Bisa Anda lihat ada penambahan dia, Anda. Mana penambahan? Nih. Ya dan nun. Kalau yang sebelum tadi ya, yang musanna ini namanya, ini tambah alif dan nun kan? Bisa Anda lihat itu? Alif dan nun ya. Nah, alif dan nun tambahannya. Oke. Kemudian untuk jamaknya waw dan nun. Nah, jadi kalau dia waw dan nun pasti huruf terakhir ini dhammah. Ya kan? Kalau alif dan nun ini pasti dia fathah. Sementara untuk tastaikizina, zo-nya pasti berbaris di bawah. Tastaikizina. Ya. Kalau dia zuna, tastaikizu antum, waw juga dan nun. Sementara tastaikizani alif dan nun. Nah, kalau hunna, mana dia hunna? Nah, ada keganjilan. Keganjilan apa? Iya depannya. Nah, ini khusus dia. Ya, yastaiqizna. Nah, itu keganjilannya. Sementara untuk saya kita pakai alif depannya. Astaiqizu.
Untuk nahnu kita gunakan nastaiqizu. Silakan dipahami, kita akan beranjak ke fiil yang setelahnya.